Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, saya hari ini di Sleman Sematrum Pemkab Kabupaten Sleman di acara Bupati Sleman Menyapa. Hari ini hadir di tengah-tengah kita Bupati Sleman tercinta, Ibu Kustini Sri Purnomo. Sugeng siang, Ibu. Siang, Mas. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Kemudian saya tidak sowan sendirian, karena di sini ada Kepala Dinas Kesehatan Bapak Cahya Purnama. Sugeng siang, Bapak. Siang. Karena Kepala Dinas Kesehatan pasti sehat ya. Kemudian di ujung sana ada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Ibu Novita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Siang, alhamdulillah. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tribuners, mobilitas warga yang masuk daerah istimewa Yogyakarta khususnya Sleman sangat tinggi. Nah, kita akan bahas, siapkah Kabupaten Sleman menghadapi apabila terjadi lonjakan COVID khususnya Omikron. Nah, kita coba tanya ke Ibu Bupati. Ibu Bupati, kebijakan Pemkab Sleman terkait antisipasi lonjakan pasca libur Natal dan Tahun Baru nanti seperti apa? Ya, perlu saya sampaikan, Mas, bahwa saat ini Kabupaten Sleman itu kan masih dalam PPKM kedua, di mana untuk penanganan COVID-19 yaitu bagaimana Sleman itu secara kontinu dan berdasarkan dari pusat mengeluarkan dan memperbarui setiap instruksi dari pusat, sehingga pada masyarakat pada pembatasan kegiatan level 2 ini kami mulai terus menerus untuk bagaimana menginstruksikan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu pada instruksi kami pada nomor 38 tahun 2021. Dalam rangka ini khususnya masa Nataru ini, yaitu saya juga mengeluarkan instruksi Bupati nomor 39 tentang pencegahan dan penanggulangan Corona COVID-19 pada periode Natal tahun baru ini, juga mengeluarkan instruksi itu, sehingga harapannya bahwa di Kabupaten Sleman ini di mana-mana sudah dibentuk satgas. Satgas ini dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kapanewon maupun kalurahan. Harapannya dengan penanganan COVID-19 ini masyarakat lebih cepat terlaksana. Bagaimana nanti kalau ada kasus-kasus yang lain. Selain itu perlu saya sampaikan juga kondisi vaksin di Sleman yang merupakan ajang koordinasi perangkat daerah maupun dari TNI Polri. Cakupan kami ini adalah vaksin kami adalah sudah hampir 92%. Sangat tinggi sekali, Ibu, ya, 92%. Untuk anak-anak sudah dimulai, Ibu? Anak-anak sudah dimulai kemarin, sudah kick off-nya pada bulan Desember tanggal 15 kemarin, yaitu anak-anak SD dimulai dari SD Panguan. Di mana di sini kita itu yang nanti divaksin anak-anak kurang lebih 80.000, Mas. Kita 80.000 anak, 80.000 anak SD. Harapannya nanti 2022 ini bisa terlaksana Januari. Jadi targetnya selesai 2022, Ibu, ya? Insya Allah. Ya. Baik, Ibu. Nah, Ibu, di depan mata ada perayaan Tahun Baru nih. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa tidak ada perayaan malam Tahun Baru, termasuk Dengung kan mau ditutup juga, tidak boleh ada orang untuk merayakan. Nah, seperti apa kebijakan Pemkab Sleman yang lain? Terutama bagaimana dengan pusat-pusat perbelanjaan, misalnya resto, karena Sleman ini gudangnya, Ibu. Perlu sampaikan, Mas, untuk kebijakan Kabupaten Sleman khususnya untuk COVID varian baru Omikron ini kita tidak punya kebijakan, tapi di tempat-tempat umum kita tetap mengajukan kebijakan jangan sampai kapasitasnya melebihi 75%. Sehingga memang lapangan Dengung itu adalah tempat yang biasanya setiap tahun baru itu berkerumun penuh sekali. Ini memang sementara kita tutup dulu, tidak dibatasi dan kita tidak perbolehkan. Tapi tetap Ibu berharap ekonomi kita juga tetap jalan ya, sekalipun banyak fasilitas ditutup, terutama di malam perayaan Tahun Baru. Iya, gini, kita kan boleh tapi kan memang dibatasi. Tapi tempat yang umum terbuka tidak diperbolehkan. Sehingga dengan diperbolehkannya tapi dibatasi ini jangan sampai nanti melebihi dari kapasitasnya. Dan dengan dibatasi ini perekonomian kita mulai sekarang sudah berjalan, Mas. Sehingga walaupun tahun baru ini kita batasi tapi ekonomi tetap berjalan. Ekonomi tetap jalan ya. Nah, sekarang Pak Kadis,
bagaimana menyikapi kerumunan ini? Bagaimana, apakah Dinas Kesehatan hadir di tempat-tempat misalnya di perbatasan, di tempat wisata untuk antisipasi ini atau tes acak misalnya? Ya. Untuk kebijakan dari pemerintah pusat kan tidak ada penyekatan di perbatasan. Artinya di tempat-tempat kerumunan itu kami juga nanti akan melakukan pengawasan prokesnya seperti apa, kemudian juga berkerumunnya tadi untuk tidak dilakukan. Sebenarnya ini sudah tim gugus tugas kabupaten itu sudah selalu turun. Kita punya jadwal untuk mengurai kerumunan ini. Nah, Pak, berapa tenaga yang diturunkan dari Dinas Kesehatan sendiri khususnya? Lalu fasilitas seperti apa? Apakah mungkin ambulan-ambulan disiapkan, puskesmas buka 24 jam misalnya? Ya, ini sebenarnya yang dari Dinas Kesehatan kita sebagai provider menyiapkan untuk puskesmas rawat inap 10 kita buka 24 jam, kemudian yang rawat jalan buka 12 jam. Itu dari tanggal 24 sampai tanggal 2. Kemudian kalau yang tim pengurai kerumunan tadi ini tidak Dinas Kesehatan saja tapi bergabung, ada Disub, ada Satpol PP, berbagai instansi yang terkait untuk melakukan monitoring di lapangan terkait dengan kerumunan. Kalau angkanya di Sleman sendiri saat ini seperti apa, Pak Kadis? Angka COVID? Ya. Oh ya, angka COVID sudah menurun drastis. Hariannya itu tidak lebih dari 5. Tidak lebih dari 5 dan itu 3. Mereka isolasi mandiri atau? Ya, ada yang isolasi mandiri, tapi ada juga yang di isoter. Kita menyiapkan 2 isoter, yaitu di Asrama Haji dan juga di Gemawang. Sampai hari ini ada pasien di sana ya, Pak? Sedikit sekali, hanya 1 atau 2 orang. 1 atau 2 orang. Angka kesembuhan juga tinggi di Sleman ya? Case fatality rate-nya sudah 93%. 93% cukup tinggi. Baik, Tribuners, sebelum kita lanjut tanya tentang sebenarnya Omikron itu apa di mata Dinas Kesehatan Sleman, kita break dulu. Pesona dari bagian istimewa Jogja. Memulai perjalanan dalam menemukan sejuta senyum Sleman. Keragaman yang ada ketika saya menemukan rasa dalam rengkuhan Ibu Pertiwi. Saya diantar menemui panorama bersama hangatnya matahari pagi. Saat berbaur dalam pekatnya biji kopi, keramahan terangkum. Dengan mesranya, membesarkan rasa dalam perapian. Langkah kecil dari para pewaris bangsa yang tak kenal lelah dalam mengenyam ilmu. Terus jaga tawa bahagia mereka, karena dalam semangatnya lah masa depan ini sedang ditaruhkan. Mereka yang menenun asa dalam setiap helai benang, meneruskan warisan budaya, hingga melahirkan pesona yang otentik. Senyum tak lepas dari asa yang telah ditenun halus. Memacu petualangan bukan sekedar pelipur lara. Lebih dari itu, keramahan dan rasa kasih yang tak pudar berbalut dalam senyum. Saya yang tak henti-hentinya berdecak kagum ketika melihat dan menyelaminya, yang membuat saya sadar tentang betapa kayanya tanah ini. Sejenak mengheningkan diri dalam cerita rakyat yang kaya akan pesan tentang kengerian masa lalu yang lambat laun menjadi keberkahan. Kisah yang sungguh besar akan makna sejarah masa lampau dan berbaur dalam segala wujud peradaban.
ketenangan yang begitu lekat dalam kehidupan urban yang pekat. Bernostalgia dan menemukan banyak cara untuk bersenang-senang. Saya tak berhenti untuk mengagumi dan merasa bersyukur. Selalu ingin tahu, karena semua ini bukan tentang perjalanan. Tapi, bagaimana agar mampu terus berjalan, untuk terus bercerita, dan melegakan beragam rasa. Ini cara saya untuk merajut sejuta senyuman. Dari indahnya pesona Sleman. Masih di Bupati Sleman Menyapa dengan tema Siapkah Kabupaten Sleman menghadapi Omikron. Nah, Pak Kadis, Omikron itu apa sebenarnya? Terima kasih. Untuk Omikron itu merupakan satu varian dari COVID-19, di mana ini sudah mulai menjadi temuan di negara lain, termasuk di Indonesia. Kemarin sudah diberitakan muncul varian Omikron ini. Ini memang kalau kita lihat bedanya dengan varian Delta kemarin, dia penularannya lebih cepat, 3 kali lebih cepat daripada varian Delta. Bisa kita bayangkan yang Delta aja secepat itu waktu tahun kemarin, apalagi Omikron ya. Tapi keuntungannya sekarang kita sudah, tadi disampaikan Bu Bupati, vaksin kita sudah herd immunity, sudah mencapai 92%. Anak sekitar 3,6%. Ini akan kita genjot nanti di awal Januari. Mudah-mudahan ya, kalaupun itu nanti terjadi infeksi, Omikron ini segera bisa dilakukan penanganan kasus itu, pengawasan terhadap kasus itu oleh masing-masing tim gugus tugas di tingkat tadi kelurahan supaya atau kabupaten supaya tidak terjadi perluasan kasus. Intinya itu, prokes ditegakkan, kemudian surveillance dan respon cepat, kemudian lakukan 3T, testing, tracing, treatment. Kesiapan 3T? Siap untuk teman-teman di puskesmas. Mereka sudah siap untuk mengantisipasi itu. Kalau di wilayahnya nanti ada, utamanya Omikron ini kan pada pelaku perjalanan luar negeri. Nah, Bu Dirut, sekarang pindah ke Bu Dirut. Bu Dirut, ancaman Omikron ada di depan mata. Lalu bagaimana kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman? Apakah ruangan COVID, perawatan COVID yang dulu masih ada, Ibu? Ya, terima kasih. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa salah satu penanggulangan di dalam COVID ini adalah treatment 3T. Salah satunya adalah treatment, di mana peran dari RSUD Sleman ini di dalam treatment terutama untuk COVID yang bergejala berat. Nah, terkait untuk itu, sehingga RSUD Sleman menyiapkan untuk perawatan COVID-19 ini dengan 3 TT isolasi COVID di Bangsal, kemudian 1 TT ICU isolasi COVID, kemudian 4 TT isolasi COVID yang ada di IGD, dan total ini 38 TT. Tetapi kita juga mempersiapkan cadangan seandainya nanti kasusnya meningkat dengan Omikron ini, sehingga kita menyiapkan bangsal yang dapat dialihkan untuk isolasi COVID atau cadangan ini ada di bangsal Alamanda, ini ada 20 TT dan 14 TT di bangsal Kenanga. Hari ini berarti sudah kosong bangsal itu? Sudah kosong atau bagaimana? Nah, yang 33 TT tadi sempat beberapa hari yang lalu tidak ada kasus, tidak ada yang dirawat.
Tapi mulai hari ini sudah ada. Sudah ada yang satu dirawat. yang dirawat. Ibu, prosedurnya seperti apa misalnya kemudian pasien harus dibawa ke RSUD Sleman, itu prosedurnya seperti apa? Pasien COVID misalnya. Jadi pasien COVID itu kan bisa ditemukan di mana-mana. Artinya bisa dari layanan primer atau langsung datang ditemukan di RSUD Sleman. Kalau di RSUD Sleman biasanya mereka kan bergejala itu akan diterima di UGD. Nah, di sana sudah ada TT di UGD itu khusus untuk COVID yang sebelumnya diduga COVID. Kemudian kita periksa PCR, apabila dia positif kemudian akan dimasukkan ke dalam sesuai dengan kondisi pasien ya tentunya. Kalau memang bergejala berat tetapi tidak memerlukan perawatan ICU ya tetap tadi di bangsal cendana. Kemudian kalau dia memang harus di ICU ya dirawat di ICU begitu. Oke, Pak Kadis, mitigasinya kalau kemudian nemu misalnya tas acak di perbatasan ini ditempel dan di Prambanan misalnya nemu akhirnya positif itu, bagaimana mitigasinya? Terima kasih. Kemarin kami sebenarnya juga menyiapkan karena tidak ada penyekatan, ada satu sampling, tapi memang tidak ada perintah langsung dari pusat untuk melakukan itu. Tapi andai kata itu nanti ada penemuan dari tracing atau dari testing positif di perbatasan, ya jelas mereka akan kita arahkan sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya kita arahkan untuk bisa isolasi terpusat atau isoter, karena kita masih cukup banyak ruangan isoter kita. Bahkan kita punya ruang isoter khusus yang untuk komorbid dengan jantung, dengan paru atau oksigen di situ. Dokternya juga disiapkan khusus ada di asrama haji. Baik, termasuk misalnya yang belum vaksin misalnya ditemukan di perbatasan tes acak belum vaksin. Kemudian apakah divaksin di tempat atau diminta putar balik, Pak Kadis? Rencana awal kemarin memang begitu ada yang tidak vaksin dan diperlindungi kita acak itu langsung kita vaksin pakai single dose di tempat. Tapi kalau saat ini nanti bisa kita arahkan ke vaskes terdekat. Kalau tempel ya di Puskesmas tempel, kalau Prambanan ya di Puskesmas Prambanan. Vaskes terdekat. Baik, Ibu Bupati ini, Ibu Bupati dulu dan sekarang sama, saya kira dekat dengan banyak ibu-ibu gitu kan, rajin, bahkan pada masa-masa awal COVID itu beliau yang saya tahu itu dorong bagaimana nandur-nandur di rumah dan sebagainya. Harapan Ibu di masa kondisi seperti ini terhadap ibu-ibu yang ada di Kabupaten Sleman. Ya, makasih. Saya mengharap kepada ibu semua dalam rangka untuk masa COVID ini, beliau tetap berusaha karena banyak ibu-ibu kita dekat itu sudah punya aplikasi untuk UMKM, Mas. Sehingga saya mengharap kepada ibu semua dalam Nataru ini tidak usah perlu kita wisata jauh-jauh. Seandainya mau wisata, tapi karena di Sleman baru rame-ramenya ya di rumah saja dulu. Baik untuk menghadapi Natal kemarin dan nanti untuk tahun baru. Kita tetap berusaha lewat aplikasi yang ibu-ibu biasa laksanakan, sehingga kita bersama-sama mari kita menjaga protokol kesehatan walaupun ibu-ibu sudah divaksin 2 kali. Terhadap yang punya anak masih usia SD. Nah, kita mengharap kepada ibu semua yang kagungan putra putri di SD mendorong anaknya, memberi motivasi supaya mau divaksin, Mas. Karena dengan dorongan ibu, dengan memberi motivasi ibu, nanti anak-anak juga tidak takut. Memang sebagian awal kita datangi itu ada anak yang memang takut sekali karena dia membayangkan sakit dan lain sebagainya. Tapi setelah divaksin tidak merasakan apa, juga dia senang, Mas. Ini ibu semua, saya mohon semua yang anaknya sekolah di SD diharapkan langsung nanti bisa membantu anaknya supaya ikut vaksin. Ya, baik Tribuners, terutama yang berada di Kabupaten Sleman, ada harapan dari Ibu Bupati bagi yang punya kagungan putra gitu, masih usia 6 sampai 11 tahun diminta untuk diajak ke tempat-tempat vaksin dan siap sih Pak Kadis ya. Termasuk rumah sakit juga siap untuk menerima vaksin anak. Iya, jadi kalau untuk vaksin anak untuk rumah sakit khususnya ini menerima rujukan. Nih, kalau seandainya tidak memungkinkan divaksin di cara massal,
dia punya komorbid atau butuh rekomendasi dokter yang merawatnya, itu harus dibawa ke rumah sakit. Baik, jadi tidak perlu ada kekhawatiran ketika anaknya misalnya punya penyakit tertentu gitu, Bu. Ya, dan kita siap dengan pelayanan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Baik, selama ini Pak Kadis ada KIPI untuk anak-anak sampai hari ini? Pernah terjadi KIPI pusing-pusing ya, tapi itu karena takut aja. Kita yang umum juga pusing, Pak. Setelah vaksin. Takut banyak. Tribuners, sebelum kita tanya-tanya tentang Merapi ini, karena tetangga kita Semeru juga batuk-batuk, Merapi ini juga cukup lama naik turun. Kita akan tanya ke Bu Bupati kebijakan apa yang akan diberikan untuk masyarakat Sleman. Kita break dulu. Kita nggak perlu bingung kalau mau liburan karena udah ada aplikasi Amazing Sleman. Kita bisa tahu informasi tempat wisata, kuliner, tempat belanja, sampai acara-acara seru di Sleman. Keren banget ya! Sekarang kita sudah sampai di Tebing Breksi. Nah, Tebing Breksi ini dulunya adalah endapan abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi Purba. Dan tempat ini tercantik dengan adanya pahatan-pahatan. Gimana kalau sekarang kita jalan-jalan? Yuk, cus! Selain punya tempat wisata yang keren-keren, Sleman juga punya nih makanan khas dan juga tempat-tempat makan yang pastinya enak banget. Masih di Bupati Sleman menyapa. Ibu Bupati, Semeru baru saja mengalami erupsi. Kemudian Merapi setiap hari kita pantau naik turun gitu ya. Nah, kebijakan apa? Kemarin sempat terjadi banjir lahar nih. Nah, kebijakan seperti apa dari Pemkab Sleman? Oh iya. Kita mengharap Mas, nanti jangan sampai ada terjadi. Jangan sampai Ibu, iya. Yang besar, karena sudah tiap hari keluar kecil-kecil terus, sehingga nanti tidak ada erosi yang besar seperti tahun 2010. Kami Kabupaten Sleman sudah mengeluarkan keputusan Bupati nomor 72 tahun 2021, yaitu tentang status tanggap darurat bencana
banjir lahar hujan Gunung Merapi. Jadi di atas itu kan kalau hujan itu pasti ada laharnya, yang pasir-pasir itu kan nanti menjadi lahar banjir, sehingga untuk di sepadan sungai. Oleh karena itu kami mengeluarkan surat keputusan Bupati, harapannya dimulai kemarin itu tanggal 2 Desember sampai tanggal 15 Desember 2001. Artinya saat ini sudah ada. Sudah kondusif ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang kondusif. Memang kemarin adalah hari itu sebagian pipa-pipa masyarakat rakyat itu banyak yang putus. Kita sudah betulkan semua. Harapannya jangan sampai yang di atas itu kekurangan air. Kita langsung mensuplai sebelum pipa ini selesai lahar ini, sehingga kami terus membantu. Harapan kami jangan sampai ada erupsi Merapi lah. Amin. Ibu, Sleman ini kan dikenal dengan daerah tempat wisata yang indah, terutama wisata alam. Di sisi lain, ini hujan kan tinggi ya, hujan tinggi. Nah, mungkin imbauan Ibu untuk para pengelola wisata alam terutama seperti apa Ibu? Monggo, ajarkan Ibu. Ya, saya mengharap kepada semua destinasi yang kearifan lokal yang alam tetap berhati-hati, karena Sleman adalah merupakan rawan bencana, Mas. Kita di Sleman rawan bencana yang tidak ada hanya tsunami. Oleh karena ini kewaspadaan harus disiapkan. Masyarakatnya harus siap waspada apabila ada bencana, dan sekaligus harus mengupdate adanya BMKG kegiatan ini. Tiap hari memang harus update BMKG ya untuk untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi bencana. Yang kemarin-kemarin kan Sleman ini ramai nih, banyak nih pohon tumbang Ibu. Betul, Mas. Ini kemarin memang BMKG sudah mengirim saya pesan bahwa Bu, sebentar lagi ini ada angin di sekitar Tempel, Minggir, perbatasan Kulon Progo, perbatasan kota, dan juga perbatasan Klaten. Dan ini memang nyata, sehingga kami selalu menginstruksikan kepada masyarakat yang ada pohon-pohon yang rindang bisa dipangkasi. Begitu juga untuk yang destinasi yang untuk alam ini harus waspada untuk apabila nanti ada angin dan lain sebagainya. Harus waspada. Nah, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri selama ini peran di dalam kebencanaan seperti apa? Dari Dinas Kesehatan kita sebagai provider layanan kesehatan menyiapkan, artinya kita sudah siap nanti kalau terjadi tempat-tempat pengungsian, shelter-shelter di situ, kita akan memobilisasi puskesmas kita di wilayah Kabupaten Sleman untuk membantu di tempat-tempat terdampak tersebut, Turi, Jangkringan, Pakem yang paling dekat. Nah, kemudian kita juga menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan kita, baik di puskesmas maupun di Sleman Emergency Services, rumah sakit juga untuk PPGD, pelatihan untuk kegawat daruratan tersebut. Masyarakat pun juga dilatih oleh BPBD untuk PPGD lapangan. Sehingga dengan demikian kita harapkan, kalaupun mudah-mudahan tidak terjadi tapi berkaca dari tahun kemarin. Antisipasinya adalah mereka sudah memahami bencana itu seperti apa, kemudian kelemahannya seperti apa, sehingga mereka bisa mengatasi itu. Karena biasanya yang terjadi adalah luka bakar, kemudian juga tadi karena lari kemungkinan ada jatuh, trauma, patah dan sebagainya. Itu sudah kita siapkan di rumah sakit untuk rujukan luka bakar. Kalau di RSUD Sleman itu mampu sampai 25%, tapi kalau sudah nanti 50-60% akan kita rujuk ke Sarjito. Baik, Ibu, kondisi tenaga kesehatan yang di rumah sakit, kita tahu bahwa Juli itu begitu riuhnya kita ya merasakan itu. Saya pun ikut terpapar. Pak Sri Purnomo itu termasuk orang yang golongan pertama ikut terpapar gitu. Nah, Ibu, bagaimana semangatnya teman-teman tenaga kesehatan? Karena kalau kita orang media itu, koran itu kan bilang pantang pulang sebelum cetak gitu, sebelum terbit gitu kan. Nah, kalau teman-teman nakes seperti apa semangatnya Ibu? Alhamdulillah tenaga kesehatan khususnya di RSUD Sleman siap menghadapi terhadap COVID ini, siap, artinya tetap bersemangat meskipun beberapa waktu yang lalu beberapa tenaga kesehatan terpaksa memang harus tertular, itu tetap yang lainnya semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya memang mereka luar dalam siap memang pelayanan betul sih. Nah, Ibu, apresiasi apa dari Pemkab Sleman untuk teman-teman tenaga kesehatan ini?
Sebetulnya setiap tahun, setiap bulan sudah kita mengapresiasi terus, Mas. Karena memang beliau garda terdepan untuk penanggulangan COVID ini. Betul. Dengan apresiasi yang beliau lakukan, bagaimana kita juga mengucapkan terima kasih. Di mana memang sudah ada aturannya semuanya untuk mereka untuk membantu. Saya akan menambahi untuk tadi, Mas, untuk pariwisata sebetulnya untuk pelaku usaha destinasi wisata itu semua sudah punya pendidikan untuk apabila ada penanggulangan bencana. Kita di destinasi itu sudah dilatih apabila ada bencana sewaktu-waktu. Dari BNPB. BNPD ini Mas Maupan itu selalu melatih untuk masyarakat mulai dari nanti anak SD, SMP, SMA sampai nanti setempat untuk destinasi, sehingga apabila memang ada bencana dalam arti angin dan lain sebagainya, masyarakat sudah siap penanggulangannya. Namun demikian saya tetap berpesan tetap hati-hati dan waspada. Ya, Ibu pesan kepada masyarakat luas, masyarakat Sleman terkait malam tahun baru, dan yang kedua terkait ancaman Omikron ini, monggo. Saya mengharap kepada masyarakat Kabupaten Sleman bahwa pada tahun baru ini bisa dilaksanakan di rumah saja. Sleman sudah bersiap-siap untuk berdasarkan pengalaman pada tahun 2019 kemarin hingga tahun 2020, sehingga saya mengharap kepada masyarakat semua di Kabupaten Sleman bahwa tetap mengkampanyekan cita Mas Jajar sebagai gaya hidup dimanapun dan kapanpun berada. Sekaligus kita juga mengharap kepada masyarakat apabila menjaga prokes menjadi kebiasaan, hidup sehat menjadi kehidupan kita, dan kita mandiri, insya Allah kita terlindungi dari potensi tertular COVID-19 maupun Omikron ada. Apapun variannya, tapi kita tetap bisa mencegah dengan pakai protokol kesehatan. Ya, satu kata kunci yang disampaikan Bupati, Ibu Bupati adalah jaga protokol kesehatan, cinta Mas Jajar. Apapun variannya, Ibu J, apapun variannya kita siap untuk mencegah jangan sampai terjadi di Kabupaten Sleman. Saya Ribut Raharjo dari Bupati Sleman Menyapa mengucapkan terima kasih. Matur sembah nuwun Ibu. Sama-sama Mas Ribut. Pak Kadis, amin. Ibu Direktur, terima kasih. Sampai di sini dulu jumpa kita, dan kita akan jumpa di Bupati Sleman Menyapa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.